Krisis Rudal Kuba 1962. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita kembali lagi di acara Simak Cerita, Berbagai Cerita, Berbagai Rasa. Dengan saya, Rahmat Budiman, sekaligus moderator di acara ini. Saya sudah bernegosiasi dengan teman lama saya yang akan menjadi bintang tamu pada hari ini. Kita panggil bintang tamu kita hari ini, yaitu perkenalkan sendiri nanti ya. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dari acara Nyimak Cerita kali ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizky Amelia S. Kalian semua bisa memanggil saya Amel. Saya di sini sebagai bintang tamu yang telah diundang oleh moderator kita untuk membicarakan hal-hal yang kita tidak tahu apa itu. Ya. Mungkin sebelum ke acara itu mungkin bisa dimakan dulu Ya. atau diminum. Ya, moderator kita di sini sangat-sangat niat guys karena sudah menyiapkan berbagai hal untuk kita. Terima kasih ya. Pastinya dong. Kan biar bisa sambil santai dan tambah santai. Ya chill kita guys. Oke. Boleh? Boleh langsung dimakan. Diminum. Nah, kamu tahu nggak? Akhir ini kan ada yang sedang panas di lingkungan kita. Ya tahu banget. Nah, itu mengingatkan aku pada salah satu peristiwa yang ada di Perang Dingin, Apa itu? yaitu krisis. Krisis Rudal Kuba. Oh iya itu. Boleh minta tolong dijelaskan secara singkat apa itu krisis rudal Kuba. Jadi pertanyaan kita sudah ditentukan oleh moderator kita. Jadi pertanyaan pertama adalah Apa itu krisis rudal Kuba? Oke, kalau kita cari di Google, apa sih itu krisis rudal Kuba? Jadi krisis rudal Kuba adalah ketegangan dua negara adidaya yang sedang unjuk senjata rudalnya agar dilihat oleh dunia. Jadi, Jadi krisis rudal Kuba ini adalah unjuk senjata dari dua negara. ya benar sekali. Oke, kan dua negara ya. Siapa sih sebenarnya dalang dari krisis ini? Oh ya, siapa ya kira-kira? Masa kamu nggak tahu? Kita akan bahas selanjutnya. Menurut kompas.com, kita bisa lihat dari dua negara adidaya. Kita lihat dari sisi negara Amerika Serikat. Amerika Serikat ini secara tidak langsung memberikan efek bahwa ialah dalang dari krisis rudal Kuba ini. Karena kita lihat dari peristiwa invasinya ke Teluk Babi, niatan ingin membom Kuba, kemudian embargo ekonomi, dan menyiksa masyarakat Kuba, menggulingkan Fidel Castro. Itu membuat hubungan Kuba dengan Amerika Serikat renggang dan membuat Kuba memberi perlindungan dan meminta perlindungan kepada Uni Soviet. Nah, kita lihat dari sisi Uni Soviet. Uni Soviet sendirilah yang menaruh rudal balistiknya di Kuba. Nah, pada saat pesawat mata-mata Amerika Serikat melintasi Kuba, pesawat mata-mata Amerika Serikat ini sangat mengenali salah satu rudal balistik Uni Soviet yang mereknya adalah R-12 Davina. Jadi bisa dikatakan bahwa secara tidak langsung dan langsung dua negara inilah yang menyebabkan krisis rudal Kuba ini. Oh gitu. Jadi rudal balistik itu sama Uni Soviet diletakkan di mana? Oh ya, diletakkan di mana ya kira-kira? Di mana ya? Di Mungkin mana di ya? situ. Ya, di situ. Di situ. Apa sih yang dimaksud moderator kita ini? Di situ. Jadi, rudal balistik Uni Soviet itu diletakkan di situ. Itu adalah di tengah-tengah Pulau Kuba. Jaraknya kurang lebih 145 km jaraknya dari pantai Florida, Amerika Serikat. Jadi, bagaimana Amerika Serikat tidak merasa terancam dengan adanya rudal balistik milik Uni Soviet ini? Jadi meletakkannya itu tak jauh dari wilayah Amerika Serikat. Iya, benar sekali.
Lalu mengapa Uni Soviet itu meletakkan rudal itu? Oh ya, mengapa Uni Soviet meletakkan rudal balistiknya itu? Begitu. Ya, begitu. Menurut Kompas.com, mengapa Uni Soviet meletakkan rudal balistiknya di Kuba? Bagi Uni Soviet, peletakan rudal balistik di Kuba ingin menyetarakan dan menyamakan posisinya dengan Amerika Serikat. Pasalnya, Uni Soviet sudah dibuat tidak nyaman dengan keberadaan rudal balistik milik Amerika Serikat yang diletakkan di Eropa bagian barat, Italia, dan Turki. Itu benar-benar mengancam posisi Uni Soviet yang membuat Uni Soviet memilih keputusan untuk menaruh rudal balistik di Kuba. Itu adil kan? Oh, jadi itu alasannya dari awal hingga sekarang. Lalu menurutmu bagaimana krisis rudal ini bisa ada? Bagaimana ya krisis rudal Kuba ini bisa ada? Menurut Wikipedia, bagaimana sih sebutan krisis rudal Kuba ini ada? Pada bulan September 1962, Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, mengeluarkan pernyataan yang dikhususkan kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan isi utamanya adalah jika serangan selanjutnya yang diberikan Amerika Serikat kepada Kuba akan dianggap sebagai tanda perang akan segera dimulai. Maksud dari serangan berikutnya, berarti sebelumnya Amerika Serikat pernah menyerang Kuba dong? Pernah. Yang sebelumnya aku sudah menjelaskan bahwa Amerika Serikat banyak sekali melakukan hal-hal seperti invasi ke Teluk Babi, misi rahasia CIA, kemudian niatan invasi penuh kepada Kuba, itu juga termasuk serangan. Nah, pernyataan ini keluar sebelum rudal-rudal sedang yang berukuran sedang sampai di Kuba. Nah, ini tuh ingin memberikan sinyal kepada Amerika Serikat bahwasannya jika Amerika Serikat tetap gegabah ingin menyerang Kuba, maka perang nuklir yang setara dengan perang dingin yang sedang dilaksanakan sekarang akan segera dimulai. Pada awal-awal Uni Soviet meletakkan rudal balistik yang berukuran sedang, yang hulu ledaknya sangat dahsyat, itu diniatkan kepada Amerika Serikat karena Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk menghancurkan sebuah kota yang besar dalam waktu yang singkat. Itu membuat Uni Soviet mengeluarkan pernyataan tersebut. Pada tanggal 22 Oktober 1962, John F. Kennedy muncul di muka publik dengan memberitahu jika Uni Soviet tidak menarik rudalnya dari Kuba, maka serangan untuk Kuba segera dilaksanakan. Tapi sayangnya Uni Soviet belum bisa menarik rudal balistik tersebut yang akhirnya minggu-minggu akhir-akhir ini disebut dengan krisis rudal Kuba. Itulah awal mula dari krisis rudal Kuba. Sebutan itu populer setelah media menyorotnya. Oke, jadi kesimpulan dari nyimak cerita hari ini adalah Kita bisa mengetahui secara singkat bagaimana terjadinya krisis rudal Kuba, siapa tokohnya, seperti apa, dan dalangnya siapa. Itu saja yang bisa kita berikan, dan jadi itulah pembelajaran yang kita bisa berikan pada nyimak cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah guys. Model Ya, lanjut.